Acara selanjutnya ialah tanian 1, diskusi panel pada mula karya-karya sastrawan Madura dengan narasumber Bapak Syaf Antom dari Sumeneb dan Bapak Muhammad Junaidi dari Sumeneb dengan moderator Bapak Ribut Rahmat Jaya asal Bangkalan. Tanian Perna adalah penggambaran tentang kesastraan Madura. Madura dikenal banyak melahirkan karya yang menjadi bagian penting kesastraan Indonesia, terutama Sumeneb. Untuk itu, perlu kiranya dibuka pembicaraan seperti apa dan bagaimana perjalanan awal kesastraan di Madura. Dan kepada Bapak Moderator, Bapak Ribut Rahmat Jaya, kami persilahkan untuk memandu diskusi tanian 1 pada malam hari ini. Pak Helbi Prasetya, Mas Rosaki, saya dapat WA dari pembicara, kalau 3 cangkir kopi tidak keluar, maka pembicaraan sebentar. Itu nyindironis. Ini WA dibalas Mas Doeng juga. Halus tapi nyelekit ya. Dipersilakan. Mas Sapanton. Aplaus, tepuk tangan untuk kedua pembicara ini. Mas, saya biasanya di tengah ya. Biasanya di tengah ini yang paling mahal, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya singgung karena masih sorlong surah bulan Maulud. Dalam perayaan karya sastra Madura pada kesempatan ini, Mas Helmi, Mas Roseki dan kawan-kawan menghadirkan salah satu tokoh senior, tokoh legend, Syaf Anton WR. Beliau sudah pensiun sejak 2008. Kira-kira kerja di mana rambut gondrong seperti ini? Pasti antara pariwisata, seniman lukis dan lain-lain. Padahal kantor Departemen Agama, jurusan dunia dan akhirat. Benar. Dan hebatnya tiap hari tidak pernah pakai seragam. Dan itu sampai pensiun bisa nerima pensiun, hebat, luar biasa. Berarti punya ilmu sihir, Mas ya. Syaf Anton PR, beliau yang menggerakkan seniman-seniman muda sebangkalan. Dulu saya pernah tahun 95 diajak di Forum Bias. Kemudian seniman Sampang, Pamekasan Sumeneb. Kalau 95, 96, 97, 98 dosen-dosen muda STKIP sekarang itu kelas berapa? Antara SD SMP. Tapi tidak apa-apa, itu adalah masa lalu, bagian proses jejak yang nanti akan diuraikan secara singkat, jelas, padat, terpercaya oleh Mas Syaf Anton. Dan di sebelah kiri saya ini adalah Mas Junaidi. Beliau adalah wartawan Radar Madura yang ditugaskan di Sumeneb, pernah di Bangkalan, yaitu hanya seminggu, Mas ya. Nah, folklore bahasa Madura begitu kaya imajinasi karena beliau dari Sumeneb. Dan Mas Anton berkali-kali karyanya dimuat, tidak hanya di Forum Bias, tapi beliau juga wartawan dari Liberty, kemudian Memorandum, kemudian koran-koran nasional yang sering kita ikuti bersama. Pada kesempatan ini Mas Syaf Anton akan membahas tentang menelisik jejak sastrawan Madura. Sedangkan Mas Junaidi kalau di koran itu mempunyai nama samaran Maniro. Maniro itu apa? Nanti bisa dijelaskan. Nanti akan membahas tentang menghikmati ekosistem sastra Madura.
Sebelumnya aplaus tepuk tangan untuk kedua pembicara ini. Mas Afanton, sehat ya? Baik, Bogor dipersilakan. Saya mulai dari Mas Junaidi dulu. Oh, Mas Afanton dulu ya. Bogor dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang hormat rekan-rekan dari masyarakat Lumpur, komunitas masyarakat Lumpur, adik-adik sekalian, Mas Helmi dan yang lain, teman-teman yang lain. Khususnya ini ada salah satu teman saya, Abah Doeng. Ini masih fokus dengan HP-nya. Kemudian ini kalau Mas Ribut ini memang mulai dulu tahun 90-an bersama saya bergerak ke penyair kesastaran se-Madura. Dulu saya sering ke sini pada waktu itu tahun berapa, bahkan saya sering jadi juri lomba-lomba menulis di Bangkalan. Ada Sapa Sehati apa dan sebagainya. Kalau Pak Abah Doeng memang dia, kalau memang saya bersama Pak Doeng bukan lagi sebagai sastrawan, sebagai budayawan. Jadi saya punya satu komunitas atau mungkin komunitas komunikasi ya Pak Doeng ya, antar budayawan se-Madura. Jadi saya tergabung kebetulan di grup WA saya sebagai adminnya di situ. Jadi sering ketemu lewat WA. Itu kalau Pak Doeng memang lebih fokus pada kebudayaan. Tapi kadang-kadang saya tidak diakui sebagai sastrawan. Di media radar Madura kapasitas sebagai budayawan. Pastilah. Ini kalau wawancara ke saya juga kapasitas sebagai budayawan, bukan sebagai sastrawan. Kadang-kadang masalah carok, masalah pun tentang kebudayaan Madura saya sebagai kebudayawan. Lepas dari itu memang tampaknya kita akan menarik kalau kita sedikit menjangkau ke belakang, fokus ke belakang. Sebenarnya saya sudah buat makalah, buat catatan dengan harapan saya tidak banyak bicara, karena catatan saya itu akan lengkap menceritakan proses mulai awal ya terjadinya terbentuknya atau mungkin kekuatan sastra pada awal tahun abad 19 sampai sekarang ini. Namun ternyata tidak beredar dan masalah, jadi harus agak saya mengulangi kembali. Kalau kita bicara sastra Madura, sudah sejak zaman masa Singosari, sastra Madura sudah muncul, sudah ada. Jadi kalau kita perhatikan, yuk. Iya, silakan. Makasih Dek. Jadi kalau kita riset ke belakang, abad-abad awal kesejarahan masa kejayaan Madura, itu sudah ada namanya sastra daerah atau sastra Madura. Namun bentuknya tidak lagi dalam bentuk tulis seperti yang terjadi sekarang ini. Mungkin kita kenal dengan bahasa-bahasa lisan ketulisan. Ini terjadi, saya menggarisi ada 2-3 periode. Ini saya menemukan periodisasi, ini saya menemukan beberapa catatan. Memang tidak ada. Kita tidak akan menemukan catatan tentang keberadaan sastrawan di Madura. Tidak ada mulai awal. Kemudian saya dapatkan dari beberapa informasi para pengesepuh bahwa pernah terjadi di Madura ini beberapa tahapan dalam bentuk periodisasi. Yang pertama, periodisasi pertama itu pada masa Madura lama sampai tahun 1920. Mulai awal memang ada dalam bentuk sastra sebelum atau pra 1920, namun tidak tampak sampai sekarang, belum temukan. Kemungkinan besar dalam bentuk lisan, mungkin dalam bentuk tulis masih belum ditemukan. Tapi setelah tahun 1920 ternyata muncul banyak para penulis. Mungkin kalau memang baca di Babat Madura, itu mungkin saya menemukan Babat Madura dalam ejaan aksara Jawa. Aksara Jawa saya temukan bahwa ternyata di bagian halaman tersebut ditemukan banyak nama-nama yang saya tulis di makalah itu yang mereka menulis dengan bahasa Madura. Entah itu dari kebangsaan
pribumi sendiri atau dari kebangsasan Belanda sendiri. Banyak temukan. Kalau di sana menemukan saya 25 judul yang telah ditulis pada zaman itu. Bayangkan, ketika Balai Pustaka didirikan tahun 1917. Tahun-tahun itu sudah ada penulis-penulis di Madura yang muncul diterbitkan oleh Balai Pustaka. Bayangkan. Jadi memang pada zaman dulu Madura punya kekuatan literasi dalam bidang kepengarangan, dunia kepengarangan termasuk kesastraan. Kemudian setelah itu ternyata setelah 1220 dan seterusnya ternyata putus. Saya tidak menemukan lagi jejaknya. Kemungkinan besar itu karena revolusi. Pra kemerdekaan, para sastrawan tidak lagi memikirkan masalah kepengarangan, masalah kepenulisan. Ini fokus pada perjuangan itu sendiri. Namun pada proses berikutnya tahun 1950 dan seterusnya, saya temukan setidaknya 1960 telah temukan Pak Abdul Habib BM telah memulainya. Abdul Habib BM adalah seorang tokoh dari Pasongsongan yang bermukim di Jakarta. Pada beberapa waktu lalu telah meninggal dunia. Puisi yang dibacakan tadi, Tuhan kita begitu dekat, itulah karya-karyanya. Saya pun tempo hari ke sana dengan si Junaidi itu ke rumah almarhum di Pasongsongan. Saya mencoba mencari jejak seperti apa sih adanya dari beberapa sastrawan pada masa itu. Saya angkut buku-buku lama itu, ada mungkin 100 lebih 300 buku saya bawa pulang. Tahun-tahun terbitan lama. Tapi saya tidak menemukan satupun data tentang keberadaan sastrawan di Madura. Yang saya bawa justru buku-buku bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi sulit menemukan. Kita tidak bisa mendeteksi lagi sejak kapan sastra Madura itu muncul atau mungkin sastrawan itu muncul. Tapi dari beberapa catatan saya sampaikan, periodisasi itu sudah menggambarkan bahwa pada saat itu telah terjadi. Tapi detailnya tidak ada. Mungkin bahkan saya obok buku, sekian buku itu belum menemukan. Literatur dimanapun menemukan. Kemungkinan besar data ini ada di Leiden, ada di Belanda. Semua diangkut oleh Belanda ke Leiden. Kemungkinan besar semacam itu. Jadi bahkan saya pesan dari beberapa buku untuk menemukan jejak dari sastra Madura pun tidak menemukan. Namun alhamdulillah tahun 60 mulai ada gerakan-gerakan demi dasar yang dimulai oleh Mas Hadi Abdul WM. Kemudian disusul dari penyair yang lain seperti Kus Ananda, seperti apa lagi? Para cerpenis yang juga banyak disusul dengan para cerpenis itu juga muncul pada tahun 60 sampai 80-an. Dasar sekali munculan. Dan 80-an itu sudah muncul termasuk periode-periode saya, Deso, Imron dan seterusnya. Kemudian tahun 83 ini jejak yang cukup luar biasa dasar. Tahun 83 Sumeneb mengadakan Jambore Puisi se-Jawa Timur. 83 ini dengan peserta semua penyair se-Jawa Timur hadir, seniman se-Jawa Timur hadir. Kita letakkan di Pasongsongan, kita letakkan di Ambutan, di Pantai Selopeng. Ternyata dahsyat sekali melahirkan para penyair-penyair selanjutnya. Dari yang menarik dari Jambore ini, justru yang punya usaha, yang punya gawe ini, yang punya gawe ini KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang dibantu oleh pemerintah. Mereka, para pejabat tertinggi Pemda waktu itu di Sumeneb turun tangan semuanya. Padahal untuk kesenian dan seniman. Jadi bayangkan para pejabat, kepala bidang dan sebagainya itu sudah buka baju bersama-sama atau membuat satu gerakan di Salopeng dengan memancangkan spanduk dari Kamal sampai ke Sumeneb. Di sini jajar spanduk bahwa ada peristiwa Jambore Puisi di Sumeneb. Bayangkan, kalau sekarang mustahil kalau ada semacam ini. Jadi pejabat semua turun tangan itu. Jadi makanya kegairahan Sumeneb luar biasa dasar. Jadi ketika ada satu keterlibatan pemerintah dalam proses semacam ini, akhirnya masyarakat Sumeneb, para pencinta sastra Sumeneb sangat bergairah untuk muncul dan seterusnya. Dan maka lahirlah para penyair, para sastrawan, para penulis, pengarang dan seterusnya itu hingga sampai sekarang. Itu 83. Kemudian 84 saya juga melakukan itu. Saya memang awalnya di Surabaya, jadi redaksi sebuah harian di Surabaya. Kemudian saya pulang kampung tahun 82, saya mencoba
Saya memang waktu itu ada beberapa blinker saja para penyair, para sastrawan yang ada di Sumeneb. 82 saya turun tangan, kemudian kemudian saya buat satu gerakan. Pertama saya gerakan ke Alamin, Pondok Pesantren Alamin Predio di Sumeneb. Sama bina tiap hari Senin sore saya datang ke Alamin tanpa diundang. Saya datang terus setiap sore. Akhirnya melatih, saya mencoba dari Sanggar Sastra Alamin dan Teater Hilal Alamin. Sudah latih, hanya kita melahirkan beberapa penulis di situ, termasuk Jamaldi Rahman. Mungkin kenal nama Jirah, dan itu memang tanda kutip asuhan saya waktu itu. Akhir 85 saya datang ke Anokoya, lebih 10 tahun di Anokoya itu. Anokoya memang saya jajah habis-habisan itu. Saya jajah, semua pesantren saya jajah habis-habisan. Anokoya saya datangnya dengan Jumat bersastra. Rutin saya datang tanpa diundang, datang saya paksa mereka harus berkarya. Makanya sekarang pesantren dasar sekali. Itu memang satu gerakan. Memang saya bersinggungan dengan Dezo Imron. Saya tidak cocok dengan Dezo Imron. Memang seangkatan loh. Kalau proses kreatif seangkatan. Cuma kalau memang kita cari jejak pengangkatannya, Dezo Imron angkat 83, saya angkat 87. Itu ditandai dengan pemunculan pada forum puisi di Indonesia. Saya angkat 83, saya angkat 87. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi ketika saya datang ke beberapa pesantren, termasuk wilayah Pamekasan dan Sampang dan Sumeneb dan seterusnya, hanya muncullah sekaligus saya bentuk namanya Forum Bias. Forum Bias yang unik. Saya buat satu komunitas, satu gerakan yang namanya Forum Bias, Forum Kajian Sastra dan Budaya. Situ fungsi memang tiap malam satuan kita datang menghadirkan dari orang-orang. Kita nggak butuh sastrawan, nggak butuh seniman, siapapun mau kumpul silakan kumpul. Apapun yang bicarakan, apapun masalahnya. Tapi paling dominan memang masalah kesastraan. Nah di situ ternyata yang datang dari kalangan dari lembaga pendidikan, dari pesantren dan sebagainya. Situ saya perhati dari Forum Bias harus membentuk komunitas. Setiap aktivis Forum Bias harus membentuk komunitas baru, harus pecah-pecah. Akhirnya selama itu jadilah komunitas. Di Forum Bias ketika proses itu melahirkan 60 komunitas. Sanggar waktu disebut sanggar. Jadi sanggar-sanggar di Anokoya dan sebagainya termasuk satu gerakan dari Forum Bias. Anokoya kalau tidak salah waktu itu ada 11 sanggar, sekarang mungkin lebih dari itu. Jadi mereka bergerak terus. Kebetulan pada saat juga saya penyiar, pengasuh acara RRI, acara Apresiasi Sastra. Saya bentuklah kalau mencapir. Kalau mencapir pendengarnya bukan Sumeneb, ternyata sampai wilayah-wilayah keluar di RRI Sumeneb. Kalau saya beri materi, mereka juga mendengarkan di lewat radio. Jadi mereka ikuti perkembangan itu. Jadi memang jadi komunitas yang saya bentuk itu wajib mengikuti satu informasi yang saya sampaikan lewat RRI. Dan Forum Bias luar biasa termasuk. Nah kadang contoh misal Forum Bias silakan kita akan memberi kesempatan untuk menulis di media cetak. Saya kebetulan kerjasama dengan Surabaya Pos, Birawa, apalagi Surya waktu itu tahun-tahun 90-an, kemudian Suara Karya dan sebagainya banyak. Jadi memang saya kerjasama dengan redaksi. Siapapun yang aktif di Forum Bias, siapapun penulis pemula yang ingin menulis di media itu, kami rekomendasi. Silakan makalah Anda atau mungkin karya Anda presentasikan di Forum Bias. Dipresentasikan, kita revisi dan sebagainya, kita disposisikan untuk dimuat di media, dimuat semuanya itu. Selama lewat Forum Bias pasti dimuat. Itu memang saya kerjasama dengan media, termasuk Surabaya Pos, Ruji Jaki itu. Itu memang kerjasama. Selain itu juga kami bentuk Forum Penyair Madura. Jadi salah satu bentuk gerakan dasar itu Forum Penyair Madura merupakan satu gerakan bergantian kita datangi per kabupaten. Kita datangi tiap wilayah, kita datangi tiap daerah, ke Pesampang, ke Sumeneb, ke Bangkalan dan sebagainya, kita datangi untuk memberikan ruang diskusi yang lebih dalam lagi tentang dunia kepenyairan. Ya ini saya ketemu ribut ini akhirnya diribut kalau memang Sumeneb sih siap berapa pengarang atau penyair sastrawan banyak sekali. Kalau mungkin separuh kalau dibagi-bagi sastrawan di Sumeneb ke sini ke Bangkalan luar biasa sekali bisa dasar.
Memang kita bandingkan dengan daerah yang lain, memang pada saat itu memang ada pembagian wilayah. Kalau Sumeneb dominasinya pada sastra, dominan luar biasa dasar. Kemudian kalau Pamekasan itu pada teater dan musik, kalau Sampang pada seni rupa, kalau Bangkalan pada fashion dan tari ternyata. Kalau fashion dan tari luar biasa dasar, kenapa? Karena berdekatan dengan Surabaya. Mereka penjual tari dan fashionnya lebih mudah di hotel-hotel Surabaya. Kalau Sumeneb lebih mustahil. Makanya sastra dominan luar sekali. Itu selain buat gerakan forum penyair Madura, kita sering menerbitkan buku dan diskusi. Sering forum biasa itu banyak menerbitkan buku-buku sastra. Buku-buku itu banyak sekali. Dengan cara-cara pada saat itu tanpa label tanpa label ISBN dan sebagainya, yang penting kita buat jalan sampai suatu ketika kita paham ternyata para sastrawan di Madura tidak dikenal di luar Madura. Bayangkan kedasatan yang luar biasa yang ada di Madura tidak dikenal di luar Madura. Akhirnya saya dengan Hidayat Raja yang besok akan mengisi acara juga, datanglah buatlah satu buku namanya Api Pekarangan keliling sampai keliling ke beberapa wilayah di Jawa Timur dan Taman Budaya Surakarta di Solo. Benar, ketika saya datang ke sana, orang-orang Solo tidak mengenal namanya Safanton, Hidayat Harja, apalagi ribut, tidak ada yang kenal. Yang dia kenal cuma Deza wa Imron, Abdul Hadi WM. Itu kecewa kita. Kita mencak-mencak bahwa ini loh Sumeneb, ini loh Madura. Kita kenalkan, kita proklamirkan. Baru diakui bahwa Madura ternyata punya. Terus kita keliling ke wilayah Lumajang, Probolinggo, kemudian ke Ngawi, kita keliling memperkenalkan keberadaan sastrawan di Madura itu. Oke, makasih. Gerakan itu sebenarnya menarik sekali. Jadi ketika sudah kita lakukan itu, mulailah dikenal. Madura, penyair Madura dikenal. Kemudian tahun berapa ya? Tahun 2000-an kalau tidak salah, mulailah banyak. Seperti Jamur di musim hujan, banyak namanya penyair itu sastra banyak muncul sekali. Luar biasa di mana-mana penyair. Sampai ada sebutan, khususnya di wilayah Sumeneb. Manusia sudah lahir dari kandungan rahim ibunya, dia akan jadi penyair. Sebutan itu sampai muncul. Kedemikian kuatnya. Jadi terus terang saja, bagi kami di Sumeneb, sastra bukan suatu luar biasa. Biasa-biasa saja. Ya, cuma kita rutin berdiskusi, berkarya dan sebagainya. Kalau memang Sumeneb menerbitkan buku setiap bulan, mungkin kita sampai lihat buku saya dia yang cuma dikasih dari teman-teman penulis itu luar biasa banyak sekali. Sampai enggan membacanya itu karena terlalu banyak itu. Jadi sampai sekarang coba bayangkan. Di mana ada daerah di sebuah kota, di situ ada namanya penyair atau sastrawan dari Sumeneb, atau dari setidaknya dari Madura. Contoh misal di Yogyakarta, sanumpuk sastrawan dari Madura. Apalagi di Jakarta banyak sekali. Itulah satu realitas bahwa sebenarnya gerakan-gerakan ini bisa kita bangun kembali. Contoh di Bangkalan, memang harus ada penggeraknya. Sebab memang penggerak ini akhirnya jadi tumbal. Ada penggerak yang orang menggerakkan, penggerak itu akan jadi tumbal, jadi korban. Jadi biasanya harus gitu. Tanpa itu nggak mustahil bisa berkembang. Jadi tumbal ini memang kita butuhkan. Kita nggak mungkin harus dengan relati, sukarela harus mendatangi, jangan menunggu diundang, jangan mengundang, tidak akan hadir pastikan. Kita mendatangkan orang-orang untuk belajar bersastra, mustahil hadir. Kalau hadir karena tapi tidak untuk belajar. Kalau kita datangi ke komunitas, datangi ke lembaga, itu pasti akan mereka menerima. Sebab apa? Ini kendala yang kadang-kadang dihadapi oleh para penggerak-penggerak yang ada sastra di wilayah, di beberapa lembaga. Contoh misal, kadang guru-guru sastra atau guru kesenian di daerah, di sekolah-sekolah umum, kadang-kadang menolak untuk dihadirkan atau mendatangkan guru-guru atau mungkin para pembina pelatih dari luar lembaga itu. Alasannya klasik,
takut tersaingi. Saya berapa kali ingin masuk ke beberapa lembaga, khususnya sekolah umum, ternyata tidak diterima dengan baik. Kepala sekolah benar membolehkan, tapi karena guru-guru yang bersangkutan tidak membolehkan. Alasan apa? Ikut cawe-cawe di urusan sekolah. Ini urusan saya. Itu kan masalah sekolah umum khususnya. Atau mungkin guru-guru yang sudah punya bagian-bagian mata pelajaran itu sendiri. Makanya gerakan-gerakan komunitas itu sangat dipentingkan. Bangunlah, bentuklah komunitas. Saya memang sering menyampaikan kepada ini kebetulan adik-adik ini. Buatlah komunitas-komunitas kecil, presentasi kecil. Saya sering sarankan untuk bisa bergerak lebih jauh lagi. Anda bisa mengumpul 4-5 orang, kumpul membicarakan masalah karya, tulis karya apapun, kemudian presentasi kepada teman, gak usah terlalu jauh, lingkungan kecil aja, semacam itu, rutin terus kita gerakan semacam itu. Ini teknik-teknik yang sering saya lakukan, ternyata bisa. Kalau kita bergantung pada lembaga atau mungkin komunitas formal, itu sangat terbatas. Karena komunitas formal itu biasanya banyak program. Kalau komunitas kecil dalam lingkaran kecil itu akan lebih efektif dan efisien untuk memberikan satu nilai terhadap karya-karya kita semua. Ini memang saya banyak data di situ, di makalah saya data nama-nama para penyair itu, para sastrawan pengarang, banyak sekali di situ. Saya tulis sampai saya kehilangan data, sampai saya ketika sudah saya kirim makalah saya ke Mas Helmi ternyata masih menemukan data baru. Oh ternyata penyair ratusan penyair di Madura, ratusan pengarang, sastrawan dan sebagainya, termasuk yang putri, yang perempuan, banyak sekali bermunculan. Ini yang perempuan juga banyak. Dulu pernah saya menerbitkan di Forum Bias, menerbitkan buku 10 penyair perempuan Madura. Ada menemukan 10 penyair, saya terbitkan dalam bentuk buku. Perempuan laut kalau salah ya, perempuan laut. Itu luar biasa saya temukan. Lahir lagi perempuan ini biasanya hadir dalam acara ini, setelah itu hilang tidak berkarya. Iya kan? Ya kalau ada pelatihan, ada pertemuan, acara sastra, baca puisi dan sebagainya, pasti hadir perempuan. 70% perempuan yang hadir. Tapi ketika sudah itu perempuan 0% untuk bisa berproses. Kenapa? Itu persoalan yang harus kita hadapi, tantangan. Itu barangkali catatan ini nanti kita kembangkan dalam beberapa pertanyaan saja ya. Ya. Terima kasih, itu Mas Ribut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Chef Anton WR. Itu menelisik jejak sastrawan Madura dari Madura Lama, kemudian masuk kepada tahun 1950 sampai 83, 85 sampai ke antar pondok untuk kemudian membangun komunitas-komunitas. Insyaallah di Bangkalan ada ya, ada. Namun sebelum ke Mas Junaidi ya, hampir lupa sebagai inspirasi untuk semangat untuk adik-adik semua, kita harus bangga. Ternyata harus disenggol ini. Selamat untuk Mas Rozaki EPD, juara 3 lomba penulisan cerita pendek tingkat internasional Piala HB Yasin. Tepuk tangan untuk Pak Rozaki. Pak Rozaki berdiri. Nah ini Pak Rozaki, mahasiswanya datang, yang tepuk tangan nilainya ditambah ya. Nah itu tepuk tangan Rozaki ya. Aduh, itu ilmu padi Mas Anton, ilmu padi, melihat, renungkan, berproses, jadi karya. Mas Junadi ya.